Oke, selamat siang, kembali lagi dengan Pak Ustadz. Nah, kali ini Pak Ustadz akan memberikan alasan kenapa kok kiprok R25 soketnya maupun kiproknya itu gampang terbakar ya. Ini case yang sebenarnya sangat sering terjadi di R25 dan saya sudah kategorikan bahwa ini adalah penyakit bawaan dari R25. Oke, tonton selengkapnya, jangan lupa subscribe dan komen untuk tanya monggo, atau jangan lupa juga follow Instagram Pak Ustadz di Jang Paikso. Oke, jadi ini Pak Ustadz ada R25 untuk contoh aja ya. Kenapa kok sering banget kiprok dari motor ini tuh gampang terbakar ya. Ini kiprok bawaan dari R25. Pak Ustadz tidak ada masalah dengan kiprok ini, jadi motor ini normal, tidak bermasalah dengan kiproknya. Hanya saja Pak Ustadz ingin memberikan kenapa kok ininya gampang terbakar, soketnya juga gampang terbakar, ininya kok gampang terbakar gitu ya. Oke, alasan yang pertama adalah karena kiprok R25 ini dia batasan voltasenya itu terlalu tinggi. Normalnya kalau di motor-motor pada umumnya dia itu ketika idle maupun digas maksimal itu voltasenya adalah di angka 14 ya. Jadi tidak lebih dari 14. Misalkan di CBR itu di 13,8. Kemudian di Ninja itu di angka 14,2. Nah, untuk R25 ini dia sangat-sangat tinggi, yaitu di 14,9. Jadi kenapa R25 ini gampang panas di bagian kiproknya ya. Itu salah satu penyebab kenapa kiproknya itu sering kebakar maupun dari soketnya. Nah, yang kedua adalah lokasi dari dimana letaknya kiprok ini ya. Kiprok ini diletakkan di bawah jok seperti ini ya, di bawah seperti ini, tidak di bagian lain, karena di bawah jok ini dia ada kena namanya heat trap atau panas yang tidak bisa keluar karena ruangan di sini itu terlalu rapat. Cuma ada heatsink di bawahnya, namun heatsink ini yang kurang bekerja dengan baik kalau kalian tidak memakai spakbor belakang ya. Oke ya. Lanjut dulu untuk posisinya. Jadi kiprok ini biasanya diletakkan di bagian luar dari rangka maupun di mesin gitu. Kalau Ninja itu biasanya ada di samping sini di sebelah kiri. Untuk CPR juga sama, ada di sebelah kiri dan dia itu keluar di sini. GSX 150 dia ada di belakang. Kemudian beberapa motor lain itu pokoknya dia lebih banyak di bagian luar di samping, dimana posisi penempatan kiprok itu supaya mereka bisa terkena angin, jadi kiprok itu tidak terlampau panas ya, terlampau panas. Namun begitu khusus R25 ini maupun MT itu dia diletakkan di bawah jok sana ya. Nah, jadi seperti itu penempatan kiprok yang ada di bawah jok ini tidak kena angin, menyebabkan kiprok itu sangat panas. Yang terkena pertama biasanya adalah bagian soket ya. Oke, ini kiprok dari R25. Kemudian dia itu biasanya nempel di ini namanya heatsink. Ini materialnya adalah aluminium. Jadi fungsinya dia itu adalah menghantar panas dari kiprok ke sini kemudian keluar. Nah, dia posisinya adalah seperti ini ya. Nah, ini. Jadi hanya ditempel seperti ini. Diharapkan dengan adanya induksi panas pada kiprok itu menyalur ke
ke heatsink, kemudian di heatsink ini akan terlepas ke bagian luar. Namun seperti kita ketahui bahwa material pada heatsink ini dia adalah aluminium casting yang terlampau tebal. Jadi kalau menurut saya ini kurang baik untuk menghantarkan panas. Beda dengan dimana heatsink pada umumnya, kalau kalian biasa lihat pada lampu LED maupun pada prosesor di komputer itu, dia heatsinknya itu tipis-tipis menggunakan aluminium yang bukan casting ya. Jadi langsung gitu, dan ininya itu sangat tipis. Jadi dia ngantar melepas panasnya itu sangat cepat. Nah, kemudian kenapa tadi saya bilang rata-rata ini akan mengenai orang yang pada copot spakbor, jadi nggak pakai spakbor belakang di sini ya. Karena posisinya yang ada di bawah sini. Jadi heatsink ini kan posisinya ada di sini. Nah, oke ya, kita contohkan aja. Nah, jadi posisinya dia itu adalah seperti ini. Nah, ini Pak Ustadz sedang membersihkannya karena salah satu faktor utama dari kenapa penyebab bisa terbakar itu adalah pada bagian ini. Ketika kalian mencopot spakbor di sini atau cover rantai yang ada di sini, heatsink ini gampang sekali kotor alias tersumbat oleh lumpur maupun kotoran ya. Oke. Nah, yang paling sering terjadi pada bagian heatsink ini, dia sudah tidak ada jalan untuk melepas panas. Jadi di tengah-tengahnya, di sini, dan di sini itu dia tertumpuk oleh namanya tanah atau lumpur. Seperti kasus pada heatsink ini heatsink ini habis Pak Ustadz bersihkan ya, supaya dia tidak terkena penyakit dari R25 itu. Nah, pada dasarnya orang itu tidak aware bahwa kotoran yang menempel pada bagian ini itu adalah salah satu penyebab utama dari melelehnya soket kiprok ataupun kiprok itu sendiri ya. Seperti itu. Jadi ini kalau kalian suka membersihkan ini, bagian ini bersih, kemungkinan besar untuk si kiprok itu sampai terbakar itu hampir kecil. Tapi kalau bagian ini sangat jarang terbersihkan, di mana dia sampai menumpuk lumpur dan tanah itu, maka pelepasan panas dari induksi kiprok itu tidak bisa maksimal, yang menyebabkan kiprok terlalu panas dan mengakibatkan soket dan kiprok itu terbakar dan muncullah kodenya Valentino Rossi, yaitu kode 46 ya. Oke. Jadi seperti itu kenapa kiprok dari R25 itu berpenyakitan ya. Oke. Nah, kalian mungkin tanya solusinya terus gimana Pak Ustadz ya. Solusi paling baik dan paling dekat itu adalah kalian selalu jaga kebersihan daripada heatsink ini ya. Heatsink ini selalu jaga kebersihan, yang posisinya seperti tadi saya bilang, dia ada di bawah, ada di sini ya. Ini pokoknya jaga kebersihannya, karena kalau heatsink ini nggak bersih, otomatis kiprok akan cepat panas ya, sehingga bisa membuat terbakar. Nah, solusi kedua, kalian bisa pindah, tapi kalau pemindahan kiprok itu akan cukup rumit, mengingat kabel bodi memang sudah diset di sebelah situ. Kalau misalkan kita pindah kiprok di bagian luar bisa aja, cuma kita harus sedikit berpikir dan bekerja untuk memindahkan jalur kabel dari bawah situ keluar. Oke, seperti itu aja video dari Pak Ustadz tentang R25 ini. Nanti Pak Ustadz akan berikan lagi beberapa penyebab kenapa kok
penyakit-penyakit legendaris pada motor itu sering banget terjadi. Dan penyebabnya apa? Karena sampai sekarang banyak sekali orang yang tanya saya itu penyebabnya apa, penyebabnya ya. Karena mereka bertanya ke dealer, mereka tidak menemukan jawabannya. Oke, sampai jumpa di video Pak Ustadz selanjutnya. Stay young, ride fast.